Tema pokok dari surah Al-An'am adalah tauhidullah ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa adamus syirki bihi abadan, serta tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wa alla yakuna fi qalbika ghairullah tabaraka wa ta'ala, dan supaya di dalam hati itu tidak ada sesuatu yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang menjadi tema pokok dari surah Al-An'am. Bagaimana surah ini mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya manusia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya, supaya tidak ada sesuatu di dalam hati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita berbagai karunia-Nya. Kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat umur, dibangunkan di pagi hari dalam keadaan sehat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur bahwasanya umur itu kita gunakan di dalam rangka kebaikan, di dalam rangka untuk mengabdikan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian ayat-ayat Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah. Setiap orang manusia ketika diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat memasuki waktu pagi, maka layaknya orang yang memperdagangkan dirinya. Faba'i'un nafsah, jadi dia layaknya orang yang memperdagangkan dirinya. Famu'tikuha au mubiquha, ada di antara manusia yang bisa memerdekakan dirinya dengan melakukan kebaikan-kebaikan, menggunakan modal waktu ini di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan manfaat terhadap bersama manusia sehingga dia memperoleh keberuntungan. Tapi ada juga yang dikatakan oleh Rasulullah aumu biquha, atau ada juga yang menjerumuskan dirinya kepada jurang kecelakaan karena modal waktu digunakan di dalam rangka keburukan. Nauzubillah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, setelah membahas surah Al-Maidah, sekarang kita masuk ke surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini bagian dari surah Makkiyah. Kalau surah-surah sebelumnya di dalam urutan mushaf, surah Al-Baqarah,
sampai Al-Maidah ini termasuk bagian dari surah Madaniyah. Maka surah Al-An'am ini adalah surah Makkiyah. Dan satu hal yang istimewa dari surah Al-An'am, surah ini termasuk dalam kategori surat tiwal, ya, surat-surat yang panjang. Nah, di antara surat panjang surat Al-An'am yang ayatnya 165 ayat ini diturunkan sekaligus. Jadi walaupun suratnya ini termasuk surat yang panjang, ada 165 ayat di surah Al-An'am, akan tetapi turunnya itu bukan munajjaman seperti halnya ayat-ayat yang lain, surah yang lain. Kalau surah Al-Baqarah itu turunnya tidak sekaligus, surah Al-Maidah juga demikian. Surah Al-An'am ini turun satu kali langsung ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin wahidah, di satu malam. Dan hal yang istimewa bahwa ketika turun ayat ini dinaungi oleh sab'una alfa malak, 70.000 malaikat, yang menunjukkan tentang keagungan dari surah Al-An'am ini. Ini menunjukkan bahwasanya surah Al-An'am adalah surah yang luar biasa, diturunkan sekaligus walaupun jumlah ayatnya itu banyak, dan ketika turun itu diiringi oleh 70.000 malaikat. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa hadafus surah, tema pokok atau tujuan dari surah ini? Kita bicara terlebih dahulu tentang tema pokok yang ada di surah Al-An'am sebelum insyaallah pekan depan kita membahasnya satu persatu tiap ayat. Sekarang kita mencoba untuk membahas secara keseluruhan tentang tema pokok yang terkandung di dalam surah Al-An'am. Tema pokok atau tujuan yang terkandung di dalam surah Al-An'am itu terlihat mulai dari ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji itu hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Sehingga dari sini hadafus surah, kata Syekh Amru Khalid, tema pokok tujuan dari surat ini terlihat, tergambar dari mulai ayat pertama, dan nanti kita akan dapatkan penjabarannya di keseluruhan ayat di dalam surah Al-An'am, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya memang tema dari surah-surah Makkiyah. Jadi al-asas hadafus surah, tema pokok dari surah Al-An'am adalah tauhidullah taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa adamus syirki bihi abadan, serta tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa alla yakuna fi qalbika ghairullah tabaraka wa ta'ala, dan supaya di dalam hati itu tidak ada sesuatu yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang menjadi tema pokok dari surah Al-An'am. Bagaimana surah ini mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, supaya tidak ada sesuatu di dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita akan dapatkan bahwa persoalan tauhid itu akan banyak
terlihat di dalam ayat-ayat ini. Bahkan diulang sekitar 49 kali di dalam surah ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu tema pokok ya, tema pokok dari surah Al-An'am tentang bagaimana manusia itu hendaknya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian di dalam surah ini paling tidak ada 3 golongan yang menjadi mukhatab, yang dituju. Yang pertama tentu saja adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya mereka itu tetap berada di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Litazida min imanika billah wa hubbika lahu. Supaya orang-orang yang beriman itu bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bertambah keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat-ayat ini akan tergambar bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surah Al-An'am kita akan mendapatkan gambaran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di alam ini, yang bagi orang-orang yang beriman semakin mereka itu mengetahui dan merenungkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam, maka mereka akan semakin bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mengisyaratkan bahwa pengetahuan tentang alam semesta ini merupakan bagian dari hal yang bisa menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika manusia itu semakin mengetahui seluk-beluk apa yang ada di alam semesta ini, maka manusia itu akan semakin merasakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahakuasaan Allah, tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana manusia sesungguhnya adalah makhluk yang tidak punya daya dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya manusia adalah makhluk yang sangat kecil dibandingkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertama surah ini ketika dibaca oleh orang-orang yang beriman, maka diharapkan akan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya, keikhlasan di dalam beribadah. Karena dia akan menyadari betapa sesungguhnya banyak karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Betapa kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala amat sangat dia rasakan di dalam keseharian yang dilihat dari alam semesta yang membentang di hadapannya. Kemudian yang kedua, ayat ini juga, jadi surah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mungkiri wujudillah, kepada orang-orang yang ateis, orang yang tidak mengakui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini. Mereka kemudian diajak untuk berpikir tentang bagaimana sesungguhnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka kemudian diajak untuk berpikir, diharapkan mereka akan menyadari bahwa apa yang menjadi keyakinan mereka selama ini adalah sesuatu yang salah, sehingga diharapkan bahwasanya mereka akan berubah. Kemudian yang ketiga yang dituju dari surah ini adalah An-Nas,
alladzina yu'minuna billah lakinnakum la yuriduna ayyutabbiqu hadzal iman fi sulukihim, yaitu orang-orang yang mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mau untuk mewujudkan keimanan mereka di dalam perilaku keseharian. Jadi kalau yang pertama adalah orang yang beriman, yang memang mereka meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengamalkan keyakinan keimanan itu di dalam keseharian. Yang kedua adalah mereka yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang ketiga yang menjadi mukhatab yang dituju di dalam surah Al-An'am ini adalah mereka yang mengaku beriman akan tetapi dalam kesehariannya tidak mau untuk mempraktekkan keimanan mereka dalam bentuk perilaku keseharian. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu golongan yang dituju dari surah Al-An'am. Mereka yang beriman, mereka yang ingkar, dan mereka yang masih belum mau untuk mewujudkan keimanan di dalam perilaku keseharian. Nah, yang menarik ada dua kata yang sering muncul di dalam surah Al-An'am ini. Apa dua kata itu? Pertama adalah kata huwa wa huwa, dan yang kedua adalah kata qul. Jadi kata wa huwa dan kata kata qul. Ketika kita membaca surah Al-An'am, maka kita akan mendapatkan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan wa huwa. Dan ketika kita membaca tentang wa huwa ini, kita akan mendapatkan bahwasanya ayat ini berbicara tentang tatahaddatsu an qudratillah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwallahu fis samawati wa fil ard, dan dialah Allah yang ada di langit dan di bumi. Wa huwallazi yatawaffakum bil laili, dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwallazi khalaqas samawati wal ard. Ayat-ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kenyataan yang seharusnya mereka lihat di dalam keseharian, yang itu terbentang di hadapan mereka bukti-bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dialah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Sebab sebagaimana yang sudah kita ketahui, orang yang tidur itu seperti halnya orang mati. Jadi diibaratkan sebagai orang yang diwafatkan, dia tidak menyadari apa-apa. Kalau orang tidur itu kan di pamiring kabur, pamiring timur, itu kadang tidak tahu apa-apa itu. Di bawah itu, apalagi anak kecil tertidur dibawa oleh orang tuanya, dipindah, gak merasa itu. Seperti halnya orang mati. Bahkan saya punya pengalaman, ada teman saya ya, habis acara bukan kecapean, jadi dia kemudian istirahat dalam tenda itu. Dia lihat di dalam tenda itu sudah penuh, sehingga dia hanya memasukkan bagian tubuh atasnya itu, separuh dalam tenda, separuhnya di luar. Pagi-pagi dia bangun itu, ternyata dia dapatkan hujan lebat, bagian bawahnya basah karena bagian atasnya tertutup tenda, maka dia nggak merasa, tapi terkena hujan. Jadi subuh dia bangun,
kok saya basah semua ini. Ternyata semalam kena hujan dan tidak merasa, seperti halnya orang mati. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menyiratkan, wa huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ayat-ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan tentang bagaimana sesungguhnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tatahaddatsu an qudratillah. Ayat-ayat yang dimulai dengan kata wa huwa itu membicarakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu amat nyata di dalam keseharian. Kemudian berikutnya adalah ayat yang dimulai dengan qul. Jadi tentang qul. Wa amma ayatu muwajahatil kuffar wallati tukhatibun nabiy sallallahu alaihi wasallam kama tukhatibu kulla mu'min wa turshiduhu ila kaifiyati muqara'atihi bil hujjah. Maka ayat-ayat ini ketika dimulai dengan katakan, itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman, yang di dalamnya itu ada petunjuk bagaimana menghadapi orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mau beriman. Bagaimana mematahkan hujjah mereka, mengajak mereka untuk memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-63 sampai 65, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul, katakan, jadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga kepada orang-orang yang beriman, may yunajjikum min dzulumatil barri wal bahr. Katakanlah, siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan pada saat kegelapan di daratan dan di lautan. Maka kemudian itu seakan-akan katakan kepada mereka, ketika mereka itu ada dalam kegelapan, baik ketika di daratan ataupun di lautan, siapa yang menyelamatkan mereka? Qul Allahu yunajjikum minha wa min kulli karbin. Katakanlah, Allah yang menyelamatkan kalian dari kegelapan itu dan dari setiap bencana. Jadi petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman ketika berdialog dengan orang-orang yang tidak beriman. Katakan bagaimana mereka itu menghadapi kenyataan di dalam keseharian. Siapa yang menyelamatkan mereka pada saat mereka ada dalam kesulitan. Itu yang kemudian diajarkan. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Katakanlah, dia itu maha kuasa untuk memberikan kepada kalian azab, baik dari atas ataupun dari bawah. Qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna. Katakanlah ini menghadapi orang-orang yang menyembah berhala, anad'u min dunillah, apakah kami akan menyeru, memohon kepada selain Allah, ma la yanfa'una wa la yadurruna, yang itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kami dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Jadi di dalam ayat-ayat yang di dalamnya dimulai dengan kata qul, sesungguhnya ada petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak beriman,
mengajak mereka untuk berdialog, mengajak mereka untuk merenungkan tentang kenyataan yang sesungguhnya mereka hadapi, termasuk mereka ketika mendapatkan kesulitan di dalam kehidupan, siapa yang menyelamatkan mereka. Ketika mereka menyembah berhala, maka kaum muslimin diajak untuk berdialog dengan mereka. Apakah kami akan menyembah selain Allah sementara mereka itu tidak memberikan manfaat, tidak juga bisa memberikan mudarat? Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat-ayat ini sungguhnya kemudian tergambar bagaimana tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, bagaimana ketika mereka itu menghadapi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang kufur, orang-orang yang mengingkari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya sungguhnya adalah mengajak mereka untuk berpikir dengan baik. Karena sesungguhnya yang menyebabkan manusia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah ketika mereka tidak mempergunakan karunia akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum a'yun la yubsiruna biha, itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Punya mata akan tetapi tidak mempergunakan mata dengan baik. Padahal sudah terlihat dengan jelas tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Punya telinga, adzan, la yasma'una biha, tapi mereka tidak mempergunakan pendengaran dengan baik juga. Sudah diberikan peringatan tapi pura-pura tuli, pok makopok. Lahum qulub la yaqiluna biha, la yafqahuna biha. Mereka juga mempunyai hati yang dikaruniakan oleh Allah, tapi tidak mempergunakan hati dengan baik, tidak mau untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang surah ini kita akan diajak untuk merenungkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terkandung di dalam surah ini sesungguhnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, renungan bagi orang yang beriman, renungan bagi mereka yang tidak mau beriman, dengan mengajak mereka untuk berpikir, diajak berdialog supaya mereka mempergunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam surah ini ketika menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya sesuai dengan tema dari surah ini. Di dalam surah ini kita akan dapatkan juga kisah tentang Nabiullah Ibrahim. Tapi kisah yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu juga berkaitan dengan persoalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya juga untuk berpikir. Ketika melihat bintang, dia berkata, oh ini Tuhan. Tapi ketika bintang itu sudah tenggelam, tidak terlihat, maka dia berkata, la uhibbul afilin, saya tidak suka Tuhan yang menghilang. Ketika melihat bulan yang bersinar, dia katakan, hadza rabbi, wah ini Tuhan. Tapi ketika bulan itu juga tenggelam, tidak tampak, maka dia katakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Kalau Tuhan tidak bisa memberikan petunjuk, maka saya pasti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Melihat matahari, dikatakan hadza rabbi hadza akbar, ini Tuhanku, ini yang paling besar. Tapi matahari pun tenggelam, sehingga dia katakan kepada kaumnya, inni bari'um mimma tusyrikun, saya ini
berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah tentang Nabiullah Ibrahim, tapi juga kisah yang diceritakan adalah tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengajak kaumnya juga untuk merenungkan tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah berupa bintang, berupa bulan, berupa matahari, ternyata semua itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Mereka diajak untuk berpikir, mana ada Tuhan tenggelam seperti itu? Kalau Tuhan menghilang, bagaimana kalian itu bisa mendapatkan petunjuk? Yang artinya semua itu bukan Tuhan, karena tidak ada Tuhan yang kemudian timbul dan tenggelam. Tuhan itu pasti akan terus memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi memang begitulah di dalam Al-Quran. Kisah tentang Nabi pun itu juga berkaitan dengan tema yang ada di dalam surah itu. Dan itu tidak akan kita temukan dalam surah yang lainnya, karena kisah tentang Nabi Ibrahim itu banyak. Akan tapi tentu saja sesuai dengan apa yang menjadi tema dalam surah ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu tema pokok yang ada di dalam surah Al-An'am, yaitu tentang tauhidullah ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap tindakan, baik dengan keyakinan termasuk juga di dalam perbuatan kita. Sebab ada di antara manusia yang kemudian menjadikan, kenapa disebut dengan Al-An'am? Al-An'am adalah binatang ternak, sesuatu yang amat dekat dengan manusia. Tapi kadang manusia tidak menjadikannya sebagai satu pelajaran. Di dalam surah Al-An'am kita akan dapatkan bagaimana orang-orang jahiliyah dulu itu juga menjadikan Al-An'am sebagai sembelihan, akan tetapi kemudian sembelihan itu dibagi antara Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan mereka. Hadza lillahi bizamihim wa hadza lisyurakaina. Ini milik Allah, ini milik sembahan kami. Tapi yang untuk Allah tidak diberikan. Sementara yang diberikan itu adalah untuk sesembahan mereka. Ini adalah perbuatan yang juga menunjukkan kesyirikan mereka. Jadi dalam persembahan mereka membagi antara Allah dengan sesembahan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan supaya jangan melakukan hal yang seperti itu. Termasuk misalnya supaya menjadi renungan bagi setiap kita. Banyak di antara kita kan yang bergaul dengan binatang ternak dalam keseharian. Maka jangan sampai binatang ternak itu menjadi juga Tuhan baru. Dari pagi sampai petang yang diurusi sapi itu. Tapi begitu tiba waktu sholat lupa itu. Padahal Allah yang memberikan karunia itu, sehingga lebih cinta kepada sapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar seorang penceramah, kira-kira kenapa diberikan penyakit pada kuku dan mulut sapi sekarang ini? Supaya manusia itu juga merasa itu. Jangan hanya masalah sapi yang diurus, tapi hendaklah juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada manusia. Jangan hanya kemudian sapi, lupa siapa sesungguhnya yang memberikan karunia rezeki berupa sapi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahmatullah. Jadi itu tema pokok dalam surah Al-An'am yaitu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk merenungkan tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan akan semakin menambah keimanan, semakin menambah kecintaan dan keikhlasan di dalam beribadah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.